Halo, Sobat Edukasi. Pernah penasaran seperti apa sih perbedaan cara guru mengajar di Indonesia dan di Australia? Yuk, kita lihat lebih dekat bagaimana kehidupan guru di dua negara ini. Pertama, kita lihat dari pendidikan gurunya dulu. Di Indonesia, untuk jadi guru, umumnya harus lulus dari pendidikan profesi guru, PPG. Sementara di Australia, guru harus menyelesaikan program gelar sarjana pendidikan atau pascasarjana, lalu terdaftar di lembaga pendidikan negara bagian seperti FIT di Victoria. Di Indonesia, guru sering menjadi pusat pembelajaran. Siswa mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas. Tapi di Australia, guru lebih sebagai fasilitator. Pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan proyek lebih sering digunakan. Di Australia, hampir semua sekolah sudah menggunakan teknologi canggih seperti laptop pribadi untuk siswa, dan sistem pembelajaran online. Sedangkan di Indonesia, penggunaan teknologi masih berkembang. Beberapa sekolah sudah maju, tapi banyak juga yang masih terbatas fasilitasnya. Dari segi kesejahteraan, guru di Australia umumnya mendapat gaji yang lebih tinggi, dan ada tunjangan tambahan untuk pelatihan dan pengembangan diri. Sementara di Indonesia, meskipun ada peningkatan, guru honorer masih menghadapi tantangan finansial. Australia, kurikulum di Australia lebih menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Siswa sering terlibat dalam kegiatan luar kelas, excursions, seperti mengukur kepadatan lalu lintas atau melakukan transaksi di pasar untuk memahami konsep-konsep matematika dan sosial secara langsung. Pendidikan dasar di Australia berfokus pada pengenalan diri, lingkungan, dan pengembangan sikap melalui pengalaman praktis. My favorite part of school is playing with my friends, that we have fun and we do a little bit of work. Di Indonesia, kurikulum cenderung lebih padat dan teoritis. Siswa SD seringkali diberikan banyak mata pelajaran dan pekerjaan rumah yang rumit. Bahkan, siswa kelas 1-2 SD di Indonesia sudah diwajibkan untuk membaca dan berhitung. Sementara di Australia, mereka belum diwajibkan untuk membaca pada usia yang sama. Australia, penilaian di Australia lebih menekankan pada proses dan perkembangan siswa. Laporan kemajuan siswa biasanya berbentuk narasi yang menggambarkan pencapaian dan area yang perlu diperbaiki. Ujian nasional seperti NAPLAN, National Assessment Program Literacy and Numeracy, digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai persiapan memasuki YR 10, setara dengan kelas 1 SMA, namun tidak menjadi penentu kelulusan. Di Indonesia, penilaian seringkali berbasis angka dan ujian, dengan ujian nasional, UN, sebagai salah satu indikator kelulusan. Hal ini menyebabkan fokus yang lebih besar pada hasil akhir daripada proses pembelajaran itu sendiri. Australia, komunikasi antara orang tua dan sekolah di Australia lebih banyak dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi Seesaw atau Canvas. Orang tua dapat memantau perkembangan anak mereka secara real-time, termasuk melihat foto-foto kegiatan di sekolah. Di Indonesia, komunikasi antara orang tua dan sekolah seringkali dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau melalui surat. Hal ini dapat membatasi keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan anak secara rutin. Rumah sendiri jalan apa? Iya, boleh diisi ya.